Biar setiap kami boleh pulang membawa kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus yang daripada
sukacita-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh lebih lagi memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap kasih yang terbaik untuk Tuhan lebih lagi. Jemaat Tuhan yang siap bernyanyi bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Coba berikan dari sorak-sorai yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama mulai dengan diri saudara.
telah mengumpulkan setiap kami untuk ada di tempat ini untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengajar setiap kami, perbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami Tuhan, yang mendidik kami di dalam segala kebenaran. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah pagi hari ini Tuhan bersabda kepada kami, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Kau ada di tengah-tengah mereka. Karena hadirat-Mu tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hatiku, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini tidak bisa bergabung bersama-sama kami di tempat ini. Tapi kami percaya bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka semua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang pagi hari ini datang dengan kerinduan untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara melihat warta jemaat yang sudah dibagikan di bulan Januari tahun 2021, ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar orang yang sedang berlari, dan ada gambar Roh Kudus yang menyertai orang yang berlari dengan iman dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus dia pasti bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia selalu mempunyai belas kasihan terhadap orang banyak. Di dalam pelayanannya dia selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan dia melepaskan orang-orang yang terikat oleh roh-roh jahat. Saya mau kita semua membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan ini memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Itu pelayanan Tuhan Yesus pada waktu dia ada di bumi. Dia berkeliling. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia tidak menggunakan banyak transportasi yang seperti ada sekarang ini. Pada waktu itu hanya 2 alat transportasi atau 3 yang mereka pakai, yaitu kapal laut. Ya, kalau dengan jarak jauh mereka berjalan jarak jauh, atau dengan keledai, ya, atau dengan berjalan kaki. Tidak seperti saat-saat sekarang ini. Kita kalau mau pelayanan mungkin ada yang pergi dengan naik pesawat terbang atau kendaraan mobil atau motor, ya. Tapi pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa dengan berjalan kaki. Dan pada waktu dia berjalan dari kota ke kota dan dari desa ke desa, ia selalu mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Dia mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh orang di dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar firman Tuhan, berarti dia mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dia juga memberitakan
Injil Kerajaan Surga. Kalau kita bicara mengenai Injil Kerajaan Surga atau Injil Kerajaan Allah, kita bicara mengenai kebenaran, ya. Karena Injil Kerajaan Surga bukanlah bicara mengenai makanan atau minuman, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dia mengajarkan bagaimana mereka harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mereka tidak hidup dibelenggu oleh dosa. Bagaimana mereka bisa menerima keselamatan. Dan bagaimana mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Semuanya itu diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak hanya sekedar itu, tetapi dia juga menyembuhkan segala penyakit. Kalau saudara bicara segala penyakit, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang matanya buta. Dia menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan, ya. Orang yang timpang, ya. Orang yang dengan penyakit yang bermacam-macam, bahkan orang-orang yang dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, semuanya disembuhkan dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena kuasanya tidak terbatas. Karena kuasa di dalam Yesus Kristus itu tidak ada batasnya. Berarti apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berbahagia pagi hari ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti melayani, kecuali dia mau bersekutu dengan Bapa di surga. Dia memberikan waktu untuk berhubungan dengan Bapa di surga, waktu dia berdoa, ya. Tapi di dalam perjalanan dia melayani, kemudian sesudah beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Berarti Tuhan Yesus pernah ke Kapernaum, tetapi dia datang kembali ke Kapernaum. Dan pada waktu dia ada di Kapernaum, semua orang yang mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, mereka berbondong-bondong datang ke Kapernaum. Karena mereka tahu ada Tuhan Yesus di Kapernaum. Kalau kita baca ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, pada waktu Yesus ada dimanapun, pasti orang itu akan datang berbondong-bondong. Karena apa? Karena mereka minta kesembuhan. Karena mereka tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, untuk membebaskan mereka dari segala ikatan belenggu dosa, untuk membebaskan mereka dari segala belenggu ikatan roh-roh jahat. Jadi pada waktu mereka mendengar Tuhan Yesus ada di Kapernaum, mereka datang ke Kapernaum dan mereka memenuhi tempat di mana Yesus berada. Sampai dikatakan di ayat yang kedua, tidak ada tempat lagi untuk mereka bisa jalan di dalam rumah itu. Di depan rumah pun sudah banyak orang. Dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Jadi saudara bayangkan kalau di rumah itu sudah begitu sesak dengan manusia. Bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi orang mau masuk ke rumah pun udah gak bisa lagi, karena begitu banyak orang. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan mereka yang datang, saya percaya pada waktu itu sebagian besar adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Masalah dengan sakit penyakit, masalah dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi mereka tujuannya minta kesembuhan daripada Tuhan, minta dibebaskan daripada Tuhan Yesus.
karena mereka mendengar begitu besar kuasa Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Udah tempat yang begitu sesak ya, dengan orang yang memenuhi tempat di mana Tuhan Yesus ada. Tiba-tiba datang orang yang sakit lumpuh digotong oleh 4 orang. Tentunya mustahil untuk mereka bisa memasuki dan mendekat kepada Tuhan Yesus, supaya orang yang lumpuh ini bisa dijamah dan menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kalau orang yang datang pada waktu itu dengan membawa orang yang lumpuh ini tidak datang dengan iman dan percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus, dan dia percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dengan iman dia percaya bahwa apapun yang dia sedang lakukan, Tuhan pasti bisa menyembuhkan orang lumpuh ini. Di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi pada waktu mereka, orang yang membawa orang lumpuh ini datang dan mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah di mana Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, orang-orang ini tidak putus asa, saudara. Bahkan dia tidak menunggu sampai Tuhan Yesus selesai berbicara menyampaikan firman pada waktu itu. Orang yang seperti ini adalah orang yang mencari peluang, bukan menunggu peluang. Orang yang datang pada waktu itu adalah orang yang penuh dengan iman dan percaya bahwa pasti Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk mereka sampai dapat membawa orang yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh orang yang datang dengan orang yang lumpuh ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Tantangan bukanlah halangan untuk mereka untuk tidak terus melakukan apa yang sedang mereka lakukan, karena mereka mempunyai tujuan. Pada waktu mereka mempunyai prioritas di dalam hidup mereka, yaitu untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan jalan keluar. Iman mereka mendorong mereka untuk terus berusaha untuk membawa orang lumpuh ini sampai bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Walaupun situasi dan kondisi pada waktu itu sudah tidak memungkinkan. Orang jalan aja susah, dipadati oleh orang ya. Tetapi itu tidak membuat orang yang membawa orang yang lumpuh ini untuk give up atau menyerah dengan keadaan. Tetapi mereka berusaha, dan Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Mereka langsung naik ke atas. Melalui pintu mereka tidak bisa masuk karena mereka membawa tilam, tempat di mana orang lumpuh itu berbaring. Ya nggak mungkin lah orang masuk aja susah melalui pintu, apalagi harus membawa tilam. Ya, tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu mereka naik ke atas atap dan mereka membuka atap di atas di mana Tuhan Yesus berada pada waktu itu. Dan tidak hanya mereka dengan segenap hati melakukan semuanya itu, tetapi mereka berusaha dengan keras. Saudara bayangkan kalau mereka harus naik ke atas rumah dan membuka atap. Itu satu usaha yang tidak mudah, saudara. Tapi pada waktu mereka persisten dengan apa yang mereka kerjakan, karena mereka punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini, apapun yang harus mereka lakukan, mereka lakukan. Dan apapun harga yang harus mereka bayar, mereka willing untuk membayarnya. Mereka bersedia untuk membayarnya. Oleh karena itu, mereka terus naik ke atas rumah dan membuka atap dan menurunkan orang yang lumpuh itu di atas tilam sampai mendekat kepada Tuhan Yesus.
Saudara, di dalam setiap pelayanan kita, seringkali kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan kita. Banyak kali mungkin dengan tantangan yang hujan atau tantangan-tantangan lain, kita sudah membatalkan pelayanan kita. Tapi kalau kita melihat 4 orang ini dengan 1 orang yang lumpuh, begitu hebat iman mereka. Mereka tidak berhenti pada waktu mereka menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena mereka percaya pada waktu mereka memprioritaskan apa yang mereka nomor satukan pada waktu itu, yaitu untuk mendapatkan kesembuhan daripada orang yang sakit lumpuh ini, maka Tuhan buka jalan. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, saya percaya pada waktu kita mempunyai iman dan kita tidak bertindak atas iman yang kita miliki, itu akan menjadi sia-sia. Karena di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Saya percaya pada waktu itu keempat orang ini dan orang yang sedang lumpuh tidak mempunyai iman, tapi mereka tidak bertindak dengan iman yang mereka miliki, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi kesembuhan di dalam kehidupan orang yang lumpuh. Tapi pada waktu mereka bertindak dengan iman, maka terjadilah sesuai dengan iman yang mereka miliki pada waktu itu. Kesembuhan itu terjadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, pada waktu orang itu tidak bertindak dan tidak naik ke atas atap dan membuka atap dan menurunkan orang lumpuh dengan tilamnya mendekat kepada Tuhan Yesus, maka kesembuhan itu tidak akan terjadi, saudara. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita harus membiasakan supaya iman kita yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak kita biarkan menjadi mati. Tapi kita harus mempergunakan iman kita dengan tindakan, dengan perbuatan. Kita harus mempercayai iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita mendoakan orang, kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sepakat percaya, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi pada waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat iman mereka? Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang terselubung, saudara. Semuanya itu tidak ada yang tertutup di mata Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman itu kan ada di dalam hati kita. Pada waktu Tuhan Yesus melihat hati kita, bahwa kita percaya, bahwa kita ada kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat yang dari Allah, maka itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus melihat iman mereka dan berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, pada waktu itu di dalam tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa setiap sakit penyakit itu ada hubungannya dengan dosa. Jadi Tuhan Yesus mengerti tradisi orang Yahudi. Oleh karena itu dia katakan bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pada waktu dosa kita sudah diampuni, berarti penyakit kita pun sudah disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan percaya, Tuhan sudah memberikan jawabannya kepada kita. Lalu ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat
mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hati? Apa yang di dalam pikiran orang tersebut Tuhan Yesus dapat mengerti, dan dia dapat membaca apa yang ada di pikiran orang-orang ahli Taurat. Ya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-8 Yesus berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, bahwa mereka berpikir siapakah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berani menghujat Allah, karena yang mereka percayai bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Tetapi mereka lupa apa yang tercatat dan tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang Yahudi ini tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi pada waktu itu orang Yahudi tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah sendiri, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan di dalam ayat yang ke-10 Tuhan Yesus memberikan konfirmasi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Jadi pada waktu saudara berdosa, saudara minta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita akan menyaksikan hal-hal yang seperti apa yang tertulis di dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mungkin kita jarang menyaksikan kesembuhan ilahi terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita doain, tapi mujizat Allah itu sampai sekarang masih ada, saudara. Dan mujizat itu real adanya, itu nyata adanya, bahwa mujizat Allah itu ada dan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang lumpuh ini adalah kepedulian dari 4 orang yang sungguh-sungguh mengasihi orang yang lumpuh ini, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Oleh karena itu dengan iman dia membawa orang yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan kita mempunyai kuasa yang tidak ada batasnya, saudara. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan, sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, dan bisa berjalan. Segala sakit penyakit Tuhan bisa menyembuhkan, asal kita percaya dengan iman. Saudara, tidak hanya sakit lumpuh, yang buta pun bisa Tuhan celingkan matanya. Seperti apa yang Tuhan lakukan di dalam kedua orang yang buta. Dan orang yang pincang, orang yang lumpuh, ya, orang yang tidak bisa berjalan, Tuhan bisa sanggup membuat orang kembali berjalan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengalami begitu banyak percobaan di dalam hidup kita. Tapi semuanya itu
akan membawa kebaikan bagi kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang setia dengan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu keempat orang ini membawa orang yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia membawa orang ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan orang ini dari segala sakit penyakit, melenyapkan sakit penyakit lumpuhnya sehingga orang ini bisa berjalan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus pasti ada solusi yang terbaik di dalam hidup kita. Selama kita tetap setia tinggal di dalam Kristus, melakukan kehendak Dia dengan setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya melihat bahwa iman orang yang membawa orang yang lumpuh ini dengan iman orang yang lumpuh, ya, itu menjadi satu iman yang sehati, saudara. Mereka sepakat, mereka sehati untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada waktu kita mendoakan orang yang sedang bermasalah, kita harus sehati dengan orang yang mempunyai masalah, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan, sanggup melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita. Karena di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 firman Tuhan mengatakan, pada waktu kita berkumpul bersama-sama sehati, ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Oleh karena itu, pada waktu kita sehati, kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, kita bisa mendapatkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya kalau hari-hari ini kita masih ada di dalam masa pandemi. Bayangkan Jakarta, Tangerang Selatan sama-sama mempunyai PSBB, ya. Waktunya itu sudah dibatasi, saudara. Jam 7 malam semua supermarket tutup, Alfamart, Indomart, pokoknya mart, warteg, restoran, semuanya harus tutup. Kita ini sudah dibatasi, saudara. Tapi di dalam Yesus Kristus kita tidak ada batasnya, saudara. Di dalam Yesus Kristus kita bisa melakukan segala perkara. Bahkan kita bisa menanggung segala macam perkara bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita tidak bisa dibatasi. Saya mendapat WA dari Pak Agung dengan gambaran iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Lihat, dengan COVID-19 aku membatasi orang Kristen untuk tidak bisa pergi ke gereja." Tapi Tuhan menjawab apa? "Aku sudah membuka gereja di rumah-rumah." Berarti kita percaya tidak ada batasnya di dalam hidup Tuhan Yesus. Apapun yang iblis rancangkan itu tidak pernah bisa mengalahkan rencana Tuhan bagi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa setiap persoalan di dalam hidup kita, Tuhan mempunyai jalan keluar yang terbaik bagi kita. Asal kita percaya kepada Dia dan kita bersandar kepada Dia, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus lebih banyak berdoa hari-hari ini. Kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Ya. Di dalam kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini saya juga sedang mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus untuk bisa menguasai diri saya. Penguasaan diri itu adalah roh, ya. Di dalam 1 Korintus 13, ya. Di dalam 1 Korintus 13 itu bicara kasih, ya.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, saudara. Karena Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya sampai saat ini, dan kasihnya tidak akan pernah putus di dalam kehidupan kita. Kasihnya menyertai kehidupan kita. Kasihnya bahkan memelihara hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan marilah kita senantiasa berfellowship dengan Tuhan, karena daripada Dia kita mendapatkan kekuatan untuk kita menghadapi hidup kita hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berharap bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini membuat saudara menjadi mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada batas. Di dalam Tuhan Yesus itu kita sanggup melakukan segala macam perkara, bahkan segala perkara yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu, kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kami harus lebih intim bersama dengan Tuhan, supaya kami mendapatkan tuntunan, pimpinan, dan pengertian-pengertian ilahi. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami ada di tempat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesehatan. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hari-hari kami dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami saluran kasih-Mu, supaya kami juga bisa memberikan semangat kepada banyak orang, khususnya saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh terus mengajar kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuria dalam syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang ada di ruangan ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah setiap saudara-saudara kami. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan Engkau telah menanggung segala kelemahan tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka telah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, letih lesu Tuhan, karena dunia ini tidak tambah baik Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah mereka datang kepadamu Tuhan. Biarlah mereka boleh
mendapatkan kelegaan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan kelegaan, biarlah mereka boleh mendapatkan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pekerjaan. Saat-saat ini sulit mencari pekerjaan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bisa memberikan pekerjaan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berusaha, biar Tuhan yang memajukan usaha setiap mereka, biar Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka, supaya terjadi terobosan-terobosan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Usaha mereka akan terjadi pelipat gandaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kecamatan dan kelurahan, wali kota Tangerang Selatan,
Tuhan, biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut dan taat kepada Tuhan. Biar negara kami diberikan keamanan, pemulihan ekonomi terjadi di negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberikan pemulihan ekonomi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupinya menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka mulai menikmati penggenapan akan janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun kami masih ada di dalam masa pandemik, kami akan terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami akan terus memberitakan firman Tuhan. Kami akan terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang sudah terkumpul. Biar Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Tuhan memberkati mereka yang belum bisa dapat memberi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami terima dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari. Biar Tuhan yang memberkati. Biar Tuhan yang menambah-nambahkan talenta di dalam setiap pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kami menyambut seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini